Di Indonesia kita tercinta, 2026 tuh kondisinya cari duit ya lagi susah-susahnya. Begitu dapat value-nya nggak setinggi itu. Tambah lagi harga laptop malah makin nggak ngotak yang kudunya cuma main di kelas 6 jutaan. Sekarang kompak melonjak jadi 7 jutaan. Dan daripada lu bingung karena salah pilih di zaman inflasi gini, kita bongkar mana yang lebih tepat untuk bisa kita pilih. Axio atau Asus. Mari kita mulai videonya. Oke, halo balik lagi BEM Channel. Di tahun 2026 ini nyari laptop murah tuh makin tricky ya. Harga komponen global kayak RAM lagi naik turun gak jelas dan dampaknya kerasa banget di dompet kita. Nah, hari ini di meja gua udah ada dua kontestan di kelas harga yang seksi banget di kaum menang mending di kelas 7 jutaan. Di kanan gua ada Axio Hype AMD X52 dan di kiri gua ada Asus VivoBook 14 A1404. Dan sebelum kita mulai, gua mau bikin clear satu hal. Gua paling males sama jargon Cintailah produk dalam negeri. kalau ujung-ujungnya cuma dipakai buat tameng produk berkualitas ampas. Di channel ini kita nggak peduli label lokal ataupun global. Mau bikinnya di Taiwan, di Semarang, atau di Mars sekalipun, kita nggak peduli. Kalau produknya bagus dan worth the money, bakal kita puji. Tapi kalau bapuk, mau dibungkus pakai pita merah putih pun tetap bakal gua bilang jelek kalau emang produknya jelek. Begitu teman-teman. Jadi kita fair-fairan aja lah ya. Kita mulai dari sektor luar dulu, desain. Sektor ini jujur aja subjektif banget. Lu bisa aja suka pendekatan Asus yang kelihatan lebih mature dan punya vibe kerja yang formal, atau lu malah lebih condong ke Axio yang tampilannya minimalis polosan tapi terlihat stylish karena warna ini lebih pinky girly gitu kan. Secara material di rentang harga segini jangan harap lu akan dapat sebuah laptop yang punya material full aluminium aerospace grade ya. Kedua laptop ini masih didominasi bahan polikarbonat alias plastik, tapi feel penggunaannya beda. Asus VivoBook 14 punya finishing yang kerasa lebih keset dan solid pas dipegang. Dan waktu gua coba kasih tekanan di area keyboard decknya, Asus ini kerasa lebih kokoh, minim flexing yang ngeganggu banget. Sedangkan Axio Hype 5 ini bobotnya emang kerasa lebih enteng dan ringkas buat dibawa-bawa ya. Tapi kalau lu agak tegas mencet area tengah bodinya, bakal kerasa ada sedikit defleksi atau kelenturan. Kenapa Asus bisa lebih solid? Ini sebenarnya lebih ke kematangan tooling dan struktur internal sasis mereka yang udah bertahun-tahun di refine ya. Jadi untuk urusan kekokohan bodi, Asus di sini megang kendali. Sementara untuk urusan stylish, Axio terlihat lebih oke untuk beberapa orang begitu kan. Sekarang kita geser ke bagian yang bakal lu lihat tiap hari, yakni layar. Di sini kita main objektif aja berdasarkan angka dan apa yang mata gua lihat. Udah laptop ini udah pakai resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan panel berteknologi IPS level di sasis 14 inch, tapi kualitas visualnya nggak kembar, beda. Asus VivoBook 14 datang dengan kecerahan 250 nits, coloring yang kelihatan lebih bagus, warna yang keluar juga gua lihat lebih hidup dan akurasinya tuh sedikit lebih bagus. Layar Asus ini cocok banget buat lu yang selain ngetik juga sekali butuh buat editing foto tipis-tipis ataupun nonton Netflix dengan reproduksi warna yang lebih banyak gitu kan. Sementara Axio Hype 5 layarnya emang udah IPS, sama-sama IPS dengan viewing angle yang luas juga. Lu lihat dari samping pun warnanya nggak langsung pudar ataupun berbayang, tapi dari segi kedalaman warna, cakupan color gamutnya masih sedikit di bawah Asus. Warnanya cenderung agak mute ataupun sedikit pucat kalau dibandingin langsung sama si Asus. Jadi layar Axio ini posisinya lebih pas buat kebutuhan harian, kantoran, kuliah, ataupun nonton kasual aja. Nah, kelebihan lain kedua laptop ini adalah dibanding laptop 7 jutaan lain kayak HP 14s adalah mereka engselnya udah bisa direbahin gini. Jadi kan sama-sama enak gitu kan kalau misal dipakai buat meeting sama klien, buat nunjukin report ataupun apa gitu kan. Nggak perlu bolak-balikin laptop, cukup direbahin gini aja. Untuk urusan memori, kedua laptop ini modal awalnya sama, udah pakai 8GB DDR4 dengan storage jenis SSD. Dan perlu dicatat ya, buat SKU terendah yang beredar di pasaran, kapasitas storage bawaannya kedua laptop ini tuh sebenarnya sama-sama 256GB. Cukup atau enggak tergantung kebutuhan, tapi untungnya dua-duanya masih bisa di-upgrade si SSD-nya. Masuk ke bagian ketiga, ini bagian yang paling seru, yakni responsivitas sistem. Di sini gua ngelakuin dua pengujian real. Pertama booting test dari kondisi laptop mati total sampai masuk ke desktop Windows. Hasilnya Axio Hype 5 selesai dalam waktu 15 detikan, sementara Asus VivoBook butuh waktu sekitar 19
detikan. Kenapa Axio ini bisa lebih cepat? Jawabannya ada di pengujian kedua, yakni benchmark synthetic storage pakai Crystal DiskMark, dan angkanya cukup bikin gua kaget. Axio Hype 5 ini berhasil tembus di kecepatan 3200-an Mbps. Sementara Asus VivoBook 14 cuma mentok di angka 1500-an Mbps, alias hampir 2 kali lipat speed di Axio ya, si SSD-nya. Dan ingat ya, kedua laptop ini posisinya ada di level harga yang sama, 7 jutaan. Tapi dengan budget yang sama, dari sisi speed SSD, Axio justru berhasil unggul telak dan bikin Asus kelihatan ketinggalan zaman. Lalu apa relevansinya angka-angka benchmark ini sama user experience sehari-hari? Gede banget. SSD yang lebih kenceng itu nggak cuma bikin waktu nyalain laptop jadi satset, tapi juga pas lu buka aplikasi berat, copy paste file ukuran bergiga-giga, sampai proses caching system, semuanya bakal kerasa jauh lebih responsif dan instan. Di harga yang sama, Axio ngasih value storage yang lebih oke dibanding kompetitornya ini. Selanjutnya kita juga uji performa harian pakai speedometer browser benchmark. Buat yang belum tahu, benchmark ini gunanya buat ngukur seberapa tangkas laptop ini dalam ngejalanin aplikasi berbasis web, eksekusi JavaScript, dan aktivitas browsing intensif yang biasa kita lakukan tiap hari. Hasil skornya tuh Axio dapat di angka 16,8 poin dan Asus ada di bawahnya dengan skor di angka 11,6 poin. Keunggulannya Axio ini lumayan jauh ya, dan artinya dia akan lebih menyenangkan secara performance dan experience untuk dipakai browsing harian. Disclaimer penting dulu, biar nggak ada salah paham di kolom komentar. Semua pengujian yang kita lakukan di video ini berjalan dengan kondisi semua bawaan pabrik. Nggak ada RAM yang di-upgrade, ditambah, ataupun SSD yang kita ganti. Jadi pas kalian beli laptop ini, salah satunya gitu kan, dari toko ataupun dari online, buah kardus terus langsung dites, ya pure performance-nya gambarannya akan kurang lebih begini. Kita bahas user experience pas berinteraksi langsung sama laptopnya, mulai dari feeling ngetik di keyboard dan navigasi di touchpad. Buat gua jujur keduanya sama-sama nyaman di kelas harian. Key travelnya pas, nggak bikin jari cepat pegel. Tapi tolong kalian para netizen jangan berekspektasi terlalu berlebihan sama laptop yang harganya 7 jutaan di tahun 2026 dengan segala drama inflasi harga di industri teknologi zaman sekarang ini ya. Dan jangan juga kalian bandingin kenyamanan penggunaannya sama laptop belasan atau bahkan puluhan juta. Laptop harga segini yang penting fungsional, keyboard empuk dan gak gampang error, dan gak ringkih, itu udah syukur. Kalau ngeflex gini dikit ya wajar lah ya. Dan jangan juga kalian bandingin sama ThinkPad murah yang bekas yang di online itu. Ya mungkin bisa jadi solusi untuk sebagian orang ya, tapi inget, lu beli itu lu gak akan dapat kenyamanan dan keamanan after sales yang ada di laptop baru macam dua laptop ini kan. Garansi lebih jelas dan bikin lebih tenang juga harusnya kan kita sebagai pengguna. Oh ya, untuk urusan after sales ini si Axio di laptop ini udah ngasih garansi 1 tahun plus ADP 3 tahun. Jadi double loh ya garansinya. Udah dikasih accidental damage protection yang bakal nge-cover semua kesalahan atau kerusakan laptop ini yang berasal dari kelalaian pengguna. Banjir, bencana alam, kebakaran, terus hilang dan kawan-kawannya gitu. Tapi semoga nggak terjadi ya di user yang beli ini. Dan untuk Asus, dia garansi 2 tahun garansi internasional resmi. Yang dimaksud garansi internasional di sini adalah dimanapun lu berada, meski belinya di Indonesia, terus lu tinggal di Taiwan, garansinya tetap bisa diklaim di sana. Jadi dua laptop ini punya pendekatan garansi yang berbeda, tapi masing-masing punya value added yang menarik dari si garansi ya. Nah, beralih ke webcam, fitur wajib buat yang sering hybrid working ataupun kuliah secara online. Cara angka di atas kertas speknya mirip, tapi pas gua coba tes langsung dengan kondisi ruangan yang sama-sama kurang proper alias agak low light, Asus kelihatan lebih unggul ya. Gambar dari webcam Asus kelihatan sedikit lebih terang dan noise-nya lebih bisa diredam dibanding Axio. Walaupun hasilnya sama-sama standar webcam laptop murah lah ya. Mirip-mirip kualitas kamera HP zaman batu. Tapi seenggaknya muka kita semua masih jelas pas rapat online ketika pakai laptop ini. Nggak ngeblur kayak masa depan proyek aplikasi instansi pemerintahan Konoha yang anggarannya miliaran tapi sering down dan pakainya Windows Defender aja. Mantap sekali ya. Sekarang kita masuk ke menu utama yang bakal ngebongkar isi jeroan mereka. Pengujian pertama dari performa CPU Axio Hype 5 AMD X2 ya, X2 bener. Axio Hype 5 AMD X52. Panjang banget Axio namanya. Dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 7430U, sedangkan yang Asus VivoBook 14 A1404 ini
masih pakai Intel Core i3 1315U. Pertarungannya emang jelas nggak imbang, benar. Tapi POV yang kita lihat kan bukan cuma sekedar CPU-nya, tapi harganya. Jadi ya fine-fine aja. Toh yang dibandingin bukan sekedar CPU tok gitu kan. Di benchmark Cinebench R23, Axio Hype AMD X52 ini jelas lebih unggul, ngasih pukulan yang cukup telak dengan skor multicore di angka 7000-an poin dan single core di angka 1300-an poin. Sementara Asus dengan i3-nya harus bertekuk lutut dengan skor multicore yang cuma stay di 5000-an poin. Artinya apa? Di pengujian multicore, Axio sukses mimpin jauh sekitar 32% lebih kenceng dibanding Asus. Lu bayar duit yang sama di angka 7 jutaan, tapi performa mentah atau raw performance yang dikasih Axio ini jauh lebih kenceng. Dan kenapa Ryzen 5 7430U di Axio ini bisa menang telak? Mari kita bedah sedikit secara teknis ya. Ryzen 5 7430U itu bawa konfigurasi 6 core dan 12 thread yang semuanya adalah performance core berbasis arsitektur Zen 3. Sedangkan Intel Core i3 Gen 13 di Asus ini cuma punya konfigurasi hybrid 6 core 8 thread yang detailnya cuma terdiri dari 2 P-core dan 4 E-core. Jadi pas diajak kerja berat yang butuh tenaga semua core kayak rendering, multitasking ekstrim atau komputasi padat, Intel Core i3 di Asus nih langsung kehabisan napas karena kekurangan otot inti. Sementara Ryzen 5 di Axio jauh lebih unggul karena punya 6 performance core murni yang siap disiksa barengan. Tapi bentar, hukum alam teknologi itu adil. With great power comes great some impact. Punya tenaga gede itu satu hal, tapi bisa konsisten atau enggak itu hal lain. Pas gua uji kestabilan performanya lewat skenario looping Cinebench R23 buat lihat kemampuan sistem pendinginnya, grafiknya berbicara gini. Asus VivoBook 14 ini punya angka naik turun performa yang kecil banget. Grafiknya kelihatan rata alias konsisten dengan deviasi performa di bawah 8%. Manajemen thermal Asus emang udah mateng banget ya, adem dan stabil. Sementara si Axio karena dipaksa mutahin tenaga Ryzen 5 yang gede di dalam sasisnya yang kecil, kestabilannya agak kedodoran. Deviasi performancenya lebih gede, menyentuh angka 11%-an. Karena sistem pendinginnya tuh harus berjuang keras nahan panas prosesornya biar enggak overheat. Terus gimana buat main game? Nah, berkat arsitektur Ryzen 5 7430U yang punya kartu grafis terintegrasi alias eGPU Radeon grafis, Axio untungnya punya performa yang lumayan dari sisi eGPU. Pas gua coba siksa pakai game kompetitif kayak Valorant, Axio masih dapat frame rate yang lumayan stabil dan tinggi di angka 120 sampai 140-an FPS di settingan kompetitif ya. Walaupun sasisnya bakal kerasa gampang anget, tapi ini masih masuk kategori playable sangat. Sementara Asus dipakai Valo ngap-ngapan, mentok di angka 60-an FPS, itu pun 1-2 titik doang. Jadi si Axio ini kurang lebih bisa untuk dipakai kerja tiap hari di kantor, tapi bisa juga untuk digas sesekali main game FPS kayak Valorant maupun CS2 lah ya. Jadi dari semua pengujian dan bongkar jeroan tadi, apa kesimpulannya? Di rentang harga 7 jutaan yang sama persis ini, kalian akan disuguhkan dua pilihan dengan karakter yang benar-benar bertolak belakang. Kalau kalian butuh laptop dengan layar yang warnanya lebih gonjreng buat tipis-tipis ngedit, sasis yang lebih kokoh, webcam yang mendingan dan kestabilan performa suhu buat dipakai jangka panjang, Asus VivoBook 14 adalah pilihan yang terlihat lebih menarik dan aman ya. Ekosistem dan pengalaman mereka sebagai brand global emang ngasih jaminan kematangan di sektor-sektor fungsional tersebut. Tapi di sisi lain, Axio Hype 5 AMD X52 ini beneran jadi dark horse alias kuda hitam yang ngebongkar ekspektasi banyak orang. Lewat pengujian ini ada satu fakta yang nggak bisa dibantah. Brand yang sering dianggap underrated kayak Axio ini ternyata bisa ngegas dan bersaing adu mekanik sama raksasa global. Performa Ryzen 5-nya ngasih tenaga multicore 32% lebih kencang, speed SSD-nya juga hampir 2 kali lipat lebih kenceng juga. Plus lo masih dapat jatah buat main mabar Valorant dengan mulus di atas 100 FPS. Ditambah lagi jaminan 1 tahun plus ADP 3 tahun. Ini bukti kalau mereka tuh serius mau ngasih peace of mind buat calon penggunanya. Dan di kondisi tahun 2026 sekarang ini, di mana harga kebutuhan pokok sampai barang elektronik lagi pada naik gara-gara rupiah yang nggak stabil 2 tahun belakangan, harga laptop naik karena krisis RAM yang bikin kerasa banget
nyekek harga dompet saat kita beli laptop juga, kita sebagai konsumen harus makin pintar dan bijak milih barang. Menurut gua nggak usah lagi dah kemakan gengsi, terjebak fanatisme buta atau mikirin embel-embel ini brand lokal ataupun itu brand global. Peduli amat sama diksi-diksi begitu. Intinya kembali lagi ke kebutuhan. Lu butuh apa, mau buat apa, kalau speknya oke, masuk buat alur kerja lu, value-nya kerasa cocok di dompet dan hati udah sreg, ya pilih aja dan sikat. Nggak usah pusingin omongan-omongan soal merek mau Asus, HP, Axio, Acer dan lain-lain. Karena pada akhirnya yang bakal pakai laptopnya buat nugas, ngegame dan nyari cuan tiap hari ya lu sendiri kan, bukan orang yang komen gitu kan. Gua Yusril dari PM Channel pamit undur diri. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini biar kita semangat terus untuk bongkar-bongkaran laptop tanpa gimmick begini. Jadi kalian beli Axio atau Asus? Komen di bawah ya. Bye bye.